Waduh, kalau internalnya komplit dan kompleks. Halo, sahabat Simon yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Indriati di podcast Galeri Simon. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah membahas tentang emang boleh CP itu kerja di SNE. Nah, kita ulas mulai dari Sinar Niaga Elektrik itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Kemudian divisi-divisinya apa saja? Dan terakhir kita kepoin nih tentang budaya kerja yang ada di SNE. Dan ternyata memang seperti itu ya, sahabat Simon. Nah, untuk pertemuan spesial kita kali ini, kita akan membahas tentang di balik berjalannya roda perusahaan, ternyata ada kontribusi besar dari divisi yang bisa saya katakan sebagai mesin penggerak di SNE, yaitu divisi operation. Nah, apa itu divisi operation? Kita tanya aja langsung nih sahabat Simon ke bintang tamu kita yang saat ini sudah hadir di podcast Galeri Simon, yaitu Bapak Tommy Suparto. Nah, Pak Tommy ini merupakan SPV atau Supervisor dari Divisi Operation yang bertanggung jawab dalam membuat dan menjalankan sistem operasional di SNE. Selamat siang Pak Tommy, selamat datang di Galeri Simon Pak. Selamat siang, Bu Indri. Akhirnya nih setelah sekian lama ya. Akhirnya. Jadi udah nunggu-nunggu nih Pak ya. Udah nunggu sindang aja ini. Oke, apa kabarnya nih Pak? Udah tampil di sini? Untuk kabarnya ya pastinya luar biasa ya. Luar biasa, apalagi diundang, merasa kebanggaan sendiri nih. Bisa masuk ke podcast Galeri Simon ini yang fenomenal ini. Fenomenal. Ini belum mulai ke sesi pembahasan aja kelihatannya udah semangat nih Pak ya untuk sharing ke sahabat Simon tentang divisi operation itu seperti apa. Oke. Pak Tommy, tadi di awal kita udah sempat mengenalkan Bapak sebagai SPV dari divisi operation. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri lebih lanjut nih Pak pada sahabat Simon. Silakan. Oke, baik untuk sahabat Simon ya. Perkenalkan saya Tommy Suparto selaku Operation SPV yang menghandle divisi operation. Saya bergabung di SNE itu kurang lebih hampir 2 tahun ya. Di divisi operation ini secara garis besar sih cukup kompleks, kalau bisa dibilang cukup kompleks, yang pastinya bisa saya bilang ini adalah support system dari perusahaan. Support system dari perusahaan untuk antar divisi untuk mengembangkan perusahaan sih. Oke. Nah, sahabat Simon, sekarang kita tanya lebih dalam lagi nih ya tentang job desk spesifiknya dari divisi operation itu seperti apa dan kenapa dikatakan sebagai mesin penggerak di SNE. Nah, Pak Tommy, boleh nih Pak ya saya tanya lebih dalam lagi nih Pak ya? Boleh. Nggak susah Pak? Nggak ada psikotesnya? Enggak ada psikotesnya. Oke, Pak Tommy, mungkin sahabat Simon pengen tahu nih Pak, job desk spesifik dari divisi operation itu apa saja? Dan mungkin ada tim-tim apa saja yang ada di dalam divisi operation itu? Oke. Untuk sahabat Simon ya, sedikit saya mau sharing ke teman-teman semua. Untuk di divisi operation yang ada di SNE ini mencakup hampir seluruh kegiatan bisnis perusahaan, di mana bisnis di situ ada yang menghandle atau mengatur terkait masalah barang, mengenai training juga disitu dilakukan di divisi operation. Nah, untuk unit-unit sendiri di operation itu ada di operasional terpadu sendiri dan ada juga di gudang. Nah, khusus di operasional itu ada yang memegang mengenai branding, produksi branding, untuk memproduksi bagian POSM, ada juga di operasional itu di bagian purchasing. Nah, di purchasing ini terkait dengan kebutuhan stok barang kita, atau bisa dibilang dialah tombaknya segala kebutuhan stok barang yang ada di perusahaan, dari mulai dari pembelian, mulai dari melakukan shipment import kita itu dilakukan di divisi purchasing ini. Nah, untuk di gudang itu sendiri pastinya untuk unit-unitnya itu ada tim leadernya yang biasa untuk mengontrol tentang aktivitas yang ada di gudang. Terus di gudang itu ada adminnya juga yang pasti
ada admin khusus untuk penerimaan barang, ada juga untuk admin khusus untuk barang keluar. Nah, yang biasa itu terkait dengan pengiriman. Dan terus ada juga bagian-bagian di helper itu sebagai penyiapan barang untuk pengiriman. Terus ada IC. Nah, IC ini kalau dibilang sebagai auditnya gudang nih, karena dia terkait dengan pengecekan kuantitas gudang, Nah, ini dilakukan oleh si IC atau inventory control. Dan terakhir adalah proses terakhir di gudang itu pengiriman barang di kurir. Nah, disinilah proses gudang untuk pengiriman customer dilakukan. Berarti memang divisi operation ini cukup kompleks ya, Pak? Dari mulai masuknya barang sampai keluarnya barang. Oke. Nah, pantas saja ya, sahabat Simon, operation ini dikatakan sebagai mesin penggerak di SNE. Nggak bayang nih Pak ya, kalau misalnya divisi operation ini nggak ada, pasti laju perusahaan bakal terhambat ya Pak? Kalau bisa dibilang sih salah satu aja unit ini tidak maksimal, mungkin efek ke semuanya. Seperti itu, efek semuanya seperti berantai ya kalau dibilang. Butuh satu ya lebur lah semuanya. Oke. Nah, sahabat Simon, ada nggak nih yang berminat untuk menjadi divisi operation? Oke, ngomongin operation udah, kemudian timnya juga udah, job desk-nya juga udah. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, di balik mungkin banyaknya job desk, tanggung jawab, target mungkin yang diberikan perusahaan di divisi ini, pasti banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ya Pak, baik dari eksternal maupun dari internal tim itu sendiri. Boleh spill di kita dong, apa saja sih masalah-masalah yang terjadi baik dari eksternal maupun internal dari tim divisi ini? Oke, masalah ya. Di operation sendiri, untuk masalah ini bisa kita sebut sebagai kendala-kendala yang menghambat aktivitas operation. Untuk di eksternal itu sendiri, palingan kita ada kejadian seperti pengiriman barang nih, kita keluar kota, kita menggunakan jasa ekspedisi. Nah, untuk pengiriman keluar kota memang kita khusus untuk menggunakan jasa ekspedisi yang sudah kita kontrak dengan kita. Nah, biasanya nih ekspedisi ini kan memberikan jaminan pengiriman barang beberapa hari ini ke suatu tempat, contoh saja ke Pekanbaru atau ke Padang. Nah, itu biasanya mereka ada estimasi pengiriman itu 2-3 hari. Nah, kita ini kan tidak tahu di lapangan seperti apa yang dialami ekspedisi, ada force majeure, ada kendala teknis lapangan, sehingga pengantaran ini terlambat sampai ke customer. Sehingga ada komplain customer yang sampai ke kita, wah barang ini kok nggak sampai, wah kok lama sekali. Nah, itu sih kendala-kendala yang customer yang terjadi kan. Jadi untuk solusi dari kita yang pastinya kita melakukan komunikasi dua arah. Untuk di customer sendiri kita kasih pengertian bahwasanya kondisi barang sudah di mana, barangnya mulai ekspedisi kapan, dan bagaimana kondisi saat ini, dan kita kasih pengertian ke customer supaya tidak ada kekecewaan dari customer, supaya customer mengerti. Nah, tentu juga kita melakukan komunikatif juga penegasan ke ekspedisi untuk orang tanggung jawab kenapa bisa sampai seperti ini. Jadinya komunikasi ini akhirnya bisa menyelesaikan masalah, dan akhirnya barang juga sudah sampai dan juga sudah dikasih dalam perusahaan. Dan ada juga kejadian yang dimana distributor kita ataupun customer kita yang special case nih, butuh barang khusus nih, barang-barang yang limited biasanya. Nah, kalau biasa barang-barang limited ini kita kan jarang stok nih, biasa kita sistemnya inden ataupun produksi nggak terlalu banyak. Nah, di saat mereka membutuhkan itu kita belum bisa nih menggunakan karena itu masih diproduksi di pabrik. Nah, untuk itu biasanya kita mencoba untuk juga melakukan komunikasi juga ke customer dari distributor kita usahakan bagaimanapun untuk menyiapkan kebutuhan mereka, sembari kita juga menanyakan ke partner kita lah, maka ada barang yang dibutuhkan customer itu bisa kita sediakan. Nah, ini ada barangnya loh, cuma kita usahakan ya gitu. Seperti itu. Intinya sih kita mencoba untuk supaya membuat customer itu tidak kecewa di situ. Karena kan nomor satu pasti customer sih, karena memang mereka lah yang harus kita layani seperti itu. Nah, itu kan tadi masalah eksternal. Kalau masalah internal dari divisi itu ada nggak? Waduh, kalau internalnya komplit.
komplit dan kompleks karena kan kita beragam macam teman-teman yang ada di sini kan di kanal ini kan dengan kepribadian beda-beda juga. Ada juga yang seperti contohnya karyawan yang mudian kita kan tahu kok karyawan yang mudian ini lebih swing moodnya ini kan kita nggak bisa tebak. Entah ada faktor entah di rumah mungkin kan, atau ada faktor yang lain, atau ada mungkin faktor yang terindikasi entah itu dengan kasih atau apapun itu kan, gitu kan. Di bawah kan perusahaan jadinya kerjanya pun fokusnya terpecah, berefek ke kerjaan yang nggak maksimal. Nah, ini juga ada dari di internal kita. Kalau dari saya sih lebih coba mendekatkan secara komunikatif dulu ya. Saya juga kasih pengertian bahwasanya mungkin memang masalah ini pasti ada ya kan, cuman namanya kita udah di kerjaan ya fokus kita coba satu dulu ke perusahaan kerjaan. Nah setelah itu baru kita bisa selesaikan masalah pribadi kita. Itu sih lebih banyak di komunikatif sih kalau di internal kita ya, karena kan kita menerapkan budaya itu kerja ceria hasil bahagia gitu. Jadi kita selalu have fun aja sih. Jadi masalah-masalah internal apapun yang terjadi sangat cepat kita selesaikan dengan komunikasinya berjalan dengan baik. Oke, wah mantap sekali nih Pak ya cara penyikapannya. Nah boleh banget nih dijadikan referensi bagi sahabat Simon yang mungkin saat ini sedang membuat atau menjalankan sistem di perusahaan. Nah untuk penyikapan masalah internal tadi nih Pak, dan ternyata memang budaya kerja di SNE, kerja ceria hasil bahagia yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, memang sangat-sangat membantu ya Pak dalam menyelesaikan masalah di internal tim profesional itu sendiri. Nggak membantu juga sih Mak, lebih adanya ikatan yang menjadi sangat kuat sehingga kekeluargaan itu sendiri jadinya seperti itu. Karena happy tadi ya. Nah pertanyaan terakhir nih Pak Tommy, khusus untuk divisi operation, resolusi di tahun 2024 apa nih? Resolusi nih Pak ya. Dibilang berat sih enggak ya, karena masih awal tahun mungkin kita sudah ada menyiapkan planning kita sendiri untuk di 2024 ini kan. Tapi dibarengi dengan resolusi itu, dengan planning kita itu berharap berjalan beriringan ini. Planning kerja kita untuk di 2024 ini tercapai dengan jalannya mencapainya target perusahaan. Nah, jadi kalau dibilang resolusi di 2024 ini harapan terbesarnya pastinya perusahaan SNE tentunya berkembang besar di nasional mungkin ya, di nasional atau bahkan bisa ke internasional juga dengan membawa brand Simon kita lebih banyak dikenal di masyarakat luas nih. Jadi masyarakat luas ini lebih tahu nih, oh ternyata Simon seperti ini kualitasnya, Simon seperti ini juga pelayanannya seperti itu. Nah dan dibalik itu juga untuk di internal kita sendiri resolusi khususnya di tim profesional mungkin kita sebagai ladang evaluasi kerja kita di tahun 2023 yang mungkin kita anggap kurang maksimal, kita coba memperbaiki di sini. Entah itu kita mencoba sistem-sistem baru dengan ide inovatif atau ide terbaru pastinya baru kita kembangkan sih di sini di resolusi 2024 itu sih Pak. Oke, kita doakan bersama ya sahabat Simon, semoga resolusi divisi operation di tahun 2024 ini dalam mengembangkan brand Simon di Indonesia dapat terwujud dan target-target di 2024 tercapai ya Pak. Amin. Semoga tercapai ya. Semoga. Nah sepertinya kita sudah bisa nih Pak, podcast dari Simon udah mau tutup. Terlalu cepat seperti itu. Saya enaknya ngobrol itu ya. Oke. Nah untuk pembahasan tema podcast kita kali ini sangat menginspirasi Pak ya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi sahabat Simon semua dalam mengelola atau menjalankan sistem operasional di perusahaan. Terima kasih Pak Tommy sudah mampir di podcast Galeri Simon. Terima kasih Mbak, sama-sama. Terima kasih sudah mau berbagi cerita ke kita ya Pak. Ya semoga hasil dari ini banyak manfaat yang bisa diambil dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ya, sahabat-sahabat Simon di luar sana yang ingin menjalankan suatu perusahaan, yang ingin membangun bisnis. Semoga dari podcast Simon ini dapat suatu inspirasi yang bisa membangun seperti itu. Nah, terima kasih juga nih buat sahabat Simon yang saat ini sedang menyaksikan podcast Galeri Simon.
Sampai jumpa di episode yang tidak kalah menarik lainnya. Saya Indrianti, podcast dari Simon izin tutup. Selamat siang dan sampai jumpa. Simone, light up emotions.